Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran fikih. Kita masih membahas tentang hudud bagian ketiga. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang khamr, minuman keras, dan juga pencurian. Yang pertama kita akan membahas tentang khamr. Apa itu khamr? Secara bahasa, khamr artinya menutup akal. Sedangkan menurut istilah, khamr adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Jadi yang dimaksud dengan khamr di sini tidak hanya minum-minuman keras, segala jenisnya, mau itu whisky, mau itu anggur merah, mau itu segala minuman sake, tua atau yang lainnya. Tapi juga selain minuman yang bisa memabukkan dan juga menghilangkan fungsi akal. Contohnya seperti narkoba, ganja, obat-obatan terlarang. Itu juga masuk kategori khamr karena barang-barang tersebut bisa membuat pemakainya mabuk dan juga kehilangan akal. Apa hukumnya mengkonsumsi khamr? Jelas haram. Apa dasarnya? Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamr, wal maisir judi, wal ansab mengundi nasib dengan panah, wal ansab berhala, berkorban untuk berhala, wal azlam mengundi nasib dengan panah, jadi berjudi menggunakan panah, rijsun min amali syaiton, semuanya itu adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. La'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi dalil ini mengatakan bahwa kita dilarang meminum khamr dan lain-lain, disuruh untuk menjauhi. Apa hadnya? Apa hukuman untuk orang yang mengkonsumsi khamr? Hukumannya adalah cambuk atau dera sebanyak 40 sampai 80 kali. Mengapa kok 40 sampai 80? Aslinya hukumnya itu 40 kali cambuk. Tapi ada beberapa ulama yang menambahkan bahwa hakim berhak untuk menambahkan hukuman 40 tadi sampai maksimal 80. Jadi bisa 50, 55, 60, maksimal 80 kali. Dengan dalil dari hadis Nabi, An Anas bin Malik qala, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya birojulin qad syaribal khamra fajaladahu bijaridataini nahwa arba'in. Dari Anas bin Malik dihadapkan kepada Nabi seorang yang telah minum khamr. Kemudian beliau menjilidnya, menjilid itu mencambuknya dengan 2 tangkai pelepah kurma kira-kira 40 kali. Jadi pada zaman Nabi ada seseorang yang telah minum khamr, lalu didatangkan kepada Nabi, lalu Nabi menghukumnya dengan cambukan 40 kali. Ada beberapa ulama yang menambahkan sampai maksimal 80 kali. Jadi yang 40 tambahannya itu adalah haknya hakim. Hakim yang berhak untuk memutuskan. Hikmah diharamkannya khamr. Mengapa khamr itu dilarang? Yang pertama, agar masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamr. Jadi kalau orang sudah mengkonsumsi khamr itu biasanya perbuatannya maupun omongannya sudah tidak bisa dikendalikan. Nah, omongannya ini kadang bisa melukai hati orang lain dan menebarkan kebencian. Makanya diharamkan khamr agar kita terhindar dari perbuatan ini. Yang kedua, untuk menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah. Jadi agar kita bisa tetap beribadah. Bagaimana bisa beribadah kalau misalnya akalnya sudah terpengaruh atau tertutup oleh khamr. Yang ketiga, agar masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minum khamr. Kita sering mendengar di berita-berita ada
tindak kejahatan yang awal mulanya karena seseorang mengkonsumsi minuman keras ataupun narkoba. Gara-gara narkoba, orang jadi menghalalkan segala cara untuk membelinya, atau karena minum minuman keras dia jadi kehilangan akal, akhirnya melakukan pencurian bahkan sampai ke pembunuhan. Yang keempat, untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minum khamr. Jadi mengkonsumsi khamr atau segala sesuatu yang memabukkan itu bisa membuat jasmani atau tubuh kita juga rusak. Jadi kita dilarang untuk mengkonsumsinya karena merugikan diri sendiri. Lalu selanjutnya kita akan membahas pencurian. Apa sih maksudnya pencurian? Kalian pasti sudah sering mendengar. Tapi secara Islam sebenarnya apa itu pencurian? Secara bahasa artinya mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan namanya bukan pencurian, tapi perampokan, bisa penyamun, dan lain-lain. Sedangkan menurut istilah, mencuri artinya mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi jika harta tersebut mencapai nisab. Nisab itu artinya batas minimal pencurian. Jadi seseorang yang mencuri akan dikenakan hukuman atau had pencurian jika barang yang dicuri mencapai batas minimal. Batas minimalnya berapa? 3,34 gram emas. Kalau di bawah itu tetap dosa, tetap dihukum, tapi bukan hukuman potong tangan. Dan juga terambil dari tempat simpanannya. Jadi kalau ada orang menyimpan uang di lemari, kok ada yang mencuri, berarti itu sudah termasuk mengambil sesuatu dari tempat simpanannya. Nah, kalau ada orang yang mengaku saya kehilangan uang, lah uangnya disimpan di mana? Di tengah jalan. Itu bukan termasuk pencurian. Karena uang itu tidak diambil dari tempat penyimpanannya. Memang si pemilik hartanya yang teledor, itu memang kesalahannya dia. Lalu syarat-syarat had mencuri. Kapan seorang bisa dijatuhi hukuman atas pencurian? Yang pertama, jika pelakunya sudah mukallaf. Mukallaf itu sudah balik. Kalau anak kecil yang mencuri, dia belum bisa membedakan mana yang baik yang buruk, dia tidak bisa dijatuhi hukuman karena memang mungkin belum paham bahwa tindakannya salah. Tapi jika dia sudah balik kok masih mencuri, dia bisa dikenai hukuman atas pencurian. Yang kedua, barang yang dicuri milik orang lain, bukan punya sendiri. Misalnya ada si A meminjam motornya si B, tapi sudah lama tidak dikembalikan. Suruh kembalikan nggak mau. Akhirnya si B ngambil paksa atau mengambil diam-diam sepeda motor itu. Si B tidak bisa dikatakan melakukan tindakan pencurian karena memang motor tersebut punyanya sendiri. Yang ketiga, pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Jadi diam-diam mengambil barangnya. Kalau secara terang-terangan dia bukan masuk bab pencurian tapi bab perampokan. Nanti kita akan pelajari minggu depan. Yang keempat, barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan. Jadi dari lemari, dari dompet, dari tas, itu termasuk tempat penyimpanan. Bukan terang-terangan ada uang digeletakkan di tengah jalan, terus hilang, dia bilang, oh uang saya dicuri. Tidak bisa, karena memang dia tidak menyimpannya di tempat yang semestinya. Selanjutnya, pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Misalnya, ada seorang ayah yang mencuri harta milik anaknya. Si ayah tidak bisa dikenai had pencurian. Ayahnya mungkin mendapatkan hukuman lain tapi bukan hukuman potong tangan. Mengapa? Karena harta seorang anak itu sebagian adalah milik orang tuanya. Jadi orang tua tidak bisa dikenakan hukuman atau had potong tangan kalau dia mencuri barang milik anaknya sendiri.
Yang terakhir, barang yang dicuri mencapai jumlah 1 nisab. Jadi barang yang dicuri itu kadarnya melebihi 3,34 gram emas. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 3,3 juta. Seperti motor, itu sudah termasuk melebihi nisab mobil. Tapi kalau ada orang yang mencuri pulpen 1 dari toko, apa dia juga dikenai hukuman potong tangan? Tidak, karena jumlah yang dicuri tidak mencapai nisab atau batas minimal. Dia berdosa, dia melakukan pencurian, tapi hukumannya bukan hukuman potong tangan. Lalu pembuktian pencurian. Bagaimana cara membuktikan bahwa seseorang itu benar-benar mencuri? Yang pertama, adanya kesaksian dari 2 orang yang adil dan juga merdeka. Jadi bukan budak, dan orangnya juga terkenal adil. Atau bisa juga kalau tidak ada saksi, adanya pengakuan dari pelaku. Jadi pelakunya sendiri mengakui perbuatannya. Atau kalau pelaku tidak mau mengaku, tidak ada saksi, ada opsi yang terakhir, yaitu sumpah dari si penuduh. Si penuduh melakukan sumpah atas nama Allah. Dengan salah satu dari 3 cara ini, sebuah tindak pidana pencurian bisa dibuktikan. Apa hukuman atas tindak pidana pencurian? Tadi sudah saya singgung di depan. Hukumannya adalah potong tangan. Seperti yang kita lihat di gambar ini. Ini eksekusi hukuman potong tangan. Sebatas mana tangan yang dipotong? Itu kita bisa lihat, itu tangannya diikat, lalu ada algojo yang memegang senjata. Batas pemotongan tangannya sepergelangan tangan saja. Jadi bukan sampai siku, bukan sampai bahu, hanya ke pergelangan tangan saja. Ini jika benda yang dicuri melebihi nisabnya, melebihi kadar 3,34 gram emas, dan juga memenuhi syarat-syarat yang tadi sudah dijelaskan di depan. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak bisa dilaksanakan hukuman ini. Jadi tidak asal semua pencurian mendapatkan hukuman potong tangan, ya. Apa dalilnya? Allah telah berfirman dalam Al-Quran, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Jadi baik pencuri itu laki-laki maupun perempuan, hukumannya sama, yaitu potong tangan. Sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini terdapat di Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Lebih lanjut, hukuman potong tangan bisa dijelaskan sebagai berikut. Jika seseorang itu mencuri untuk pertama kalinya, jadi dia baru sekali mencuri, dan barang yang dicuri itu melebihi nisab tadi, hukumannya adalah dipotong tangan sebelah kanan, sebatas pergelangan. Kalau orang ini mengulangi pencuriannya lagi, hukumannya apa? Dipotong kaki kiri. Jadi dia sudah mencuri pertama, sudah dipotong tangan kanan, kok masih mencuri lagi? Selanjutnya yang dipotong adalah kaki kiri, sama sebatas pergelangan kaki. Kalau sudah 2 kali mencuri, kok dia masih mencuri lagi, belum kapok, maka dipotong lagi tangan sebelah kiri. Kalau sudah 3 kali mencuri, masih nyuri juga, maka dipotong kaki kanan. Jadi kalau sudah 4 kali mencuri, 2 tangan dan 2 kakinya dipotong. Kok sudah 4 kali mencuri, sudah tidak punya tangan, tidak punya kaki, masih nekat mencuri juga, maka hukuman selanjutnya ditentukan oleh hakim berupa takzir, karena sudah tidak mungkin lagi dipotong. Mau dipotong apanya, lehernya, kan nggak mungkin. Jadi hukumannya ditentukan oleh hakim, dan juga dia akan mendapatkan hukuman penjara sampai dia bertaubat.
Ini kalau orang ngeyel masih nyuri terus sampai 5 kali, maka yang terakhir hukumannya ditentukan oleh hakim. Lalu tentang tadi nisab barang yang dicuri, batas minimal barang pencurian itu berapa? 1/4 dinar atau setara dengan 3 dirham atau setara dengan emas 3,34 gram. Ini emas murni ya, bukan emas yang sudah diolah jadi cincin atau gelang atau kalung. Jadi 3,34 gram emas ini kalau kita rupiahkan mungkin sekitar 3,3 juta sampai 3,5 juta. Kalau barang yang dicuri melebihi batas tersebut, baru dia bisa diproses untuk hukuman potong tangan. Kalau masih di bawah itu, tetap dihukum tapi bukan menggunakan hukuman potong tangan. Lalu tambahannya, jika pencuri dimaafkan oleh pemilik barang, jadi si A mencuri barangnya si B, tapi si B memaafkan, maka hukumannya bisa dibatalkan. Tidak jadi misalnya A mencuri mobilnya si B, tapi si B memutuskan untuk memaafkan, wis tidak apa-apa. Maka tindakan itu bisa membatalkan hukumannya, jadi tidak jadi mendapatkan hukuman potong tangan kalau pemilik barangnya memaafkan. Tapi kalau perkaranya tadi sudah sampai di pengadilan, walaupun pemilik barangnya sudah memaafkan, tetap tidak bisa membatalkan hukumannya. Hukuman potong tangan wajib dilaksanakan jika si pencuri terbukti bersalah, walaupun yang punya barang sudah memaafkan. Ini kalau perkaranya atau kasusnya sudah sampai di pengadilan, ya. Lalu apa hikmah hukuman untuk pencuri? Mengapa kok pencurian ini hukumannya mengerikan, harus dipotong tangannya? Yang pertama, agar kita berhati-hati dalam bertindak dan tidak melakukan pencurian, karena kita tahu hukumannya seram, hukumannya berat, nanti tangannya bisa dipotong. Makanya harus berhati-hati dan jangan sampai mencuri. Yang kedua, karena Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Jadi harta seseorang itu benar-benar dilindungi. Kalau sampai ada yang mencuri, maka hukumannya seperti ini. Gitu. Yang ketiga, agar pencuri merasa jera dan juga mendidik agar mencari rezeki yang halal. Jadi pencurinya, masa sudah dipotong tangannya kok masih nyayil nyuri lagi. Agar dia merasa jera. Dan juga agar mendidik agar kita bisa mencari rezeki dari jalan yang halal. Yang lain juga bisa waspada, jangan sampai seperti si A. Si A itu mencuri, hukumannya dipotong tangannya. Nanti kalau kita melakukan pencurian, alhamdulillah, nanti hukumannya juga seperti itu. Makanya harus menjaga diri sendiri. Yang keempat, hukuman ini untuk menghindarkan kita dari sifat malas. Karena kalau sudah malas bekerja, banyak yang melakukan tindakan pencurian, mencari jalan pintas, biar cepat kaya, nyuri sajalah, kan enak nanti bisa cepat kaya, malas kerja. Dan untuk menghindarkan kita dari sifat malas, Islam menetapkan hukuman untuk pencurian sedemikian beratnya. Mungkin untuk pertemuan kali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.